Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 akan mengawali presentasi pada video kali ini, yaitu tentang etika dan hukum dalam konseling kelompok. Sebelum saya mengawali video kali ini, saya akan mengenalkan satu persatu dari anggota kelompoknya. Yang pertama ada Dewi Nuraini dengan NIM 19 10 20 529. Kemudian ada Sasa Novintia Tamara dengan NIM 19 10 20 542. Ada Muhammad Khairuzen dengan NIM 19 10 20 560. Ada Ratri Kusumaningrum dengan NIM 19 10 20 562. Kemudian juga ada Alisa Kotrunada dengan NIM 19 10 20 572. Dan ada saya sendiri dengan NIM 19 10 20 575. Oke, pembahasan kali ini tentang etika dan hukum dalam konseling kelompok. Konseling kelompok secara garis besar adalah mengumpulkan beberapa klien yang bermasalah dengan tujuan mereka akan memiliki kesadaran bahwa mereka sama-sama bermasalah, dan di situ mereka akan saling support satu sama lain. Dan kalau misalnya ada satu atau dua anggota kelompok tersebut yang hidupnya berangsur-angsur membaik setelah mengikuti terapi kelompok, diharapkan itu mampu menjadi motivasi atau teladan bagi anggota yang lain, seperti itu. Sebelum masuk pembahasannya, saya ingin mengatakan seperti ini. Kenapa manusia itu bisa depresi dan bahkan bisa gila? Banyak masalah mengenai mental yang terjadi dan kita terpaksa harus mencari tahu penyebabnya. Jadi kalau dari saya sendiri, saya merasa bahwa manusia itu adalah makhluk yang sangat unik. Sangat uniknya manusia itu karena dia merasa satu-satunya pusat kehidupan, pusat semesta ada di dalam dirinya. Sehingga ketika apapun yang terganggu dari dirinya, itu akan menjadi sumber kegalauannya. Misalnya mimpinya tidak tercapai, atau kekasihnya meninggalkannya, atau orang tuanya punya masalah broken home, atau banyaklah, pokoknya sesuatu yang berurusan dengan dirinya itu akan menjadi kegalauannya. Itu penyebabnya seperti itu. Maka orang yang paling sempurna, maksudnya orang yang paling bagus itu orang yang memiliki tingkat religius atau tingkat spiritual yang tinggi ketika mereka sudah tidak mengakukan dirinya, ya kan? Karena mereka sadar bahwa mereka hanya hamba Tuhan, atau mereka tidak punya kepentingan lagi di dunia ini kecuali hanya menyembah kepada Tuhan. Nah, itu adalah orang yang spiritualnya paling tinggi dan orang yang paling dianggap waras lah, jernih pemikirannya. Tapi ya mau gak mau, karena memang realitanya banyak orang yang bermasalah mentalnya, ya kita harus terpaksa mempelajarinya untuk menolong orang tersebut, mempelajari ilmu-ilmu untuk menolong orang tersebut. Pada pembahasan kali ini, saya akan membuka dengan memberikan keterangan bahwa bab ini mengacu pada masalah etika, hukum, klinis, dan budaya. Masalah etika itu berkaitan dengan standar yang mengatur perilaku anggota. Sedangkan standar ini dapat ditemukan dalam kode etik dari berbagai organisasi profesional. Tujuan dari pembahasan kali ini adalah untuk menyoroti masalah etika kepada para pekerja kelompok, termasuk nilai-nilai pemimpin, penyaringan dan orientasi anggota kelompok, persetujuan yang diinformasikan, keanggotaan grup, persiapan dan perilaku pemimpin kelompok, kemudian ada kerahasiaan juga, dan beberapa hubungan dalam pekerjaan kelompok, keragaman dan multikulturalisme, pencatatan dan penagihan. Dan dalam sebuah konsep terapi kelompok ini juga ada beberapa resiko. Yang pertama adalah penyalahgunaan kekuasaan. Sebenarnya jangan kok dari sekedar kelompok, ya kan, pemimpin kelompok. Sebenarnya Anda kan sudah tahu bahwa semua pemimpin, bahkan pemimpin negara pun ya berisiko untuk menyalahgunakan kekuasaan.
Nah, itu salah satu resikonya. Kemudian yang kedua ada pengungkapan diri terkadang disalahgunakan oleh anggota kelompok. Yang ketiga, menjaga kerahasiaan merupakan potensi resiko di setiap kelompok. Ya memang dalam sebuah terapi menjaga kerahasiaan itu akan menjadi sebuah resiko karena ya kita tidak pernah tahu orang lain itu benar-benar bisa menjaga rahasia atau tidak. Jadi memang privasi itu resiko yang paling tinggi. Dan resiko yang lain adalah kambing hitam dapat terjadi ketika ada suatu permasalahan ya mungkin tidak ada yang mau mengaku dan saling menuduh satu sama lain, mengambing hitamkan. Kemudian resiko yang terakhir adalah konfrontasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan silahkan dilanjut oleh anggota saya yang lain. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran pemimpin dalam kelompok. Peran nilai pemimpin dalam terapi kelompok seharusnya sebagai seorang pemimpin bisa memahami sistem nilai yang dianut oleh anggota kelompoknya. Karena tujuan terapi kelompok adalah membantu anggota kelompok menghubungkan pandangan dunia atau nilai yang dianut oleh dunia dengan nilai-nilai yang anggota kelompok anut. Sebagai seorang pemimpin kelompok, fasilitator harus menghormati keberagaman klien dalam terapi kelompok. Terapi kelompok bukanlah forum untuk memaksakan nilai-nilai mereka pada orang lain. Kadang seseorang pemimpin juga dihadapkan dengan masalah etika karena perbedaan yang tajam antara nilai-nilai yang dipegang oleh kelompok dan juga nilai-nilai yang dianut oleh pemimpin kelompok. Nah, seorang pemimpin kelompok harus paham atau mengerti bahwa nilai-nilai yang mereka anut tidak mempengaruhi objektivitas ketika bekerja dengan nilai-nilai yang berbeda dengan anggota kelompok. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan mengenai etika dan standar persiapan dalam praktek terapi kelompok. Nah, kode etik pada sebagian besar organisasi profesional dalam terapi kelompok menekankan tanggung jawab kepada pemimpin kelompok untuk mengetahui dan juga memahami budaya-budaya yang dimiliki oleh anggota kelompok, sehingga dalam proses intervensi yang dilakukan itu sesuai dengan budaya yang anggota kelompok itu miliki. Untuk melakukan itu, seorang pemimpin kelompok pertama-tama haruslah memahami tentang anggota kelompoknya berdasarkan usia, agama, ras, status sosial, dan lain sebagainya. Nah, Anderson sendiri berpendapat bahwa bahaya yang cukup besar mungkin terjadi ketika keberagaman yang dimiliki dalam terapi kelompok dan sedangkan pemimpin kelompok gagal menggunakan pendekatan multikultural untuk diagnosis, perencanaan intervensi, dan juga penilaian dalam terapi kelompok. Nah, selain itu ada beberapa teknik yang memungkinkan terapi kelompok ini tidak berjalan dengan baik karena fasilitatornya menggunakan teknik yang tidak etis dalam terapi kelompok atau tidak bagus digunakan dalam terapi kelompok. Yang pertama itu Anda menggunakan teknik yang fasilitator tidak kenal atau tidak mengetahui tentang teknik tersebut. Yang kedua itu ada teknik untuk menekan anggota kelompok. Yang ketiga adalah menggunakan teknik untuk mengubah nilai atau kepercayaan anggota kelompok. Nah, teknik-teknik ini seharusnya tidak digunakan dalam terapi kelompok dan hal ini hanya membuat anggota kelompok merasa tertekan saat proses terapi kelompok. Nah, selanjutnya apa sih yang harus dipakai seorang atau yang dimiliki oleh seorang fasilitator atau pemimpin kelompok agar terapi kelompok berjalan secara efektif? Yang pertama itu adalah seorang fasilitator haruslah peka terhadap dinamika yang terjadi pada saat kelompok dibentuk. Yang kedua itu adalah fasilitator menetapkan norma kelompok dan membuat intervensi yang memfasilitasi keamanan dan juga
partisipasi anggota kelompok. Terus yang ketiga ada fasilitator haruslah berusaha menciptakan suasana agar anggota kelompok mampu mengungkapkan tentang dirinya pada saat terapi kelompok berlangsung. Terus yang selanjutnya adalah fasilitator mampu mengambil sikap aktif ketika ada anggota kelompok yang tidak menghargai anggota kelompok lainnya. Baik, selanjutnya untuk meningkatkan tingkat kompetensi seseorang sebagai pekerja kelompok. Terdapat 3 hal yang dapat dilakukan sebagai seorang pekerja sosial atau pekerja kelompok untuk meningkatkan kompetensinya. Yang pertama, mengikuti perkembangan dan meningkatkan pengetahuan dan kompetensi keterampilan melalui kegiatan seperti pendidikan yang berkelanjutan, supervisi profesional, dan juga partisipasi dalam kegiatan pengembangan pribadi dan profesional. Dapat kita ketahui bahwasanya sebagai pekerja kelompok atau pekerja sosial, kita dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai dan juga pengetahuan yang luas. Nah, pengetahuan yang luas ini kita dapatkan melalui pendidikan yang berkelanjutan, di mana di dalam pendidikan yang berkelanjutan ini kita akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru, dan sekaligus ilmu ini akan lebih merujuk lagi ke dalam pekerja sosial atau pekerja kelompok. Nah, sedangkan kompetensi keterampilan yang memadai ini dapat kita dapatkan melalui kegiatan atau partisipasi kita di dalam kegiatan pengembangan pribadi dan profesional, sehingga kita juga nantinya mendapatkan bekal bagaimana caranya untuk menghadapi dan juga menyelesaikan permasalahan dari klien. Selanjutnya, yang kedua, mengupayakan konsultasi dan supervisi untuk memastikan praktik yang efektif berkenaan dengan masalah etis yang mengganggu fungsi efektif sebagai pemimpin kelompok. Lalu yang ketiga, carilah bantuan profesional yang sesuai untuk masalah atau konflik pribadi yang cenderung mengganggu penilaian profesional atau kinerja kerja. Dapat kita ketahui bahwasannya seorang pekerja sosial atau seorang pekerja kelompok itu juga merupakan manusia biasa yang memiliki permasalahan individu atau permasalahan pribadi juga. Tak jarang kita sebagai pekerja sosial, pekerja kelompok juga kesulitan untuk memisahkan antara masalah pribadi dengan masalah klien atau masalah pekerjaan. Nah, sebagai seorang pekerja kelompok, kita dituntut untuk pintar-pintar bisa memilih dan memilah berbagai macam permasalahan yang kita hadapi. Oleh karena itu, kita memerlukan bantuan dari orang lain atau profesional yang lain untuk bisa membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan pribadi kita, sehingga kinerja kita dalam menghadapi permasalahan klien itu tidak terganggu. Nah, yang selanjutnya mengenai perlindungan hukum untuk praktisi kelompok. Seorang praktisi kelompok juga memerlukan perlindungan hukum. Nah, berikut ini merupakan tata cara atau urutan-urutan seorang praktisi kelompok mendapatkan perlindungan hukum. Yang pertama, luangkan waktu dan berhati-hati dalam menyaring kandidat untuk pengalaman kelompok. Lalu yang kedua, berikan informasi yang cukup kepada calon anggota kelompok yang sudah dipilih dan jangan sampai membingungkan kelompok prokes. Lalu kembangkan prosedur persetujuan tertulis di awal kelompok. Nah, dalam pembentukan kelompok, sebaiknya sejak awal dibentuk kelompok, kita juga sudah membentuk persetujuan atau menyetujui urutan-urutan atau peraturan-peraturan yang akan kita laksanakan dalam kelompok tersebut, sehingga sejak awal sudah ada gambaran kelompok ini akan berjalan bagaimana, seperti itu. Lalu yang ketiga, dapatkan persetujuan tertulis dari orang tua dan wali. Nah, persetujuan tertulis dari orang tua dan wali ini sangat diperlukan, apalagi apabila kliennya ini merupakan klien yang masih di bawah umur atau masih di bawah pengawasan dari orang tua, sehingga
orang tua itu mengetahui anak di dalam kelompok itu ngapain aja, dan juga anak ini sudah mendapatkan persetujuan dari orang tua dari awal, sehingga nanti ke belakangnya tidak ada kendala orang tua yang tidak mengetahui bahwasannya anak ikut kelompok kita atau yang lain-lain. Lalu yang keempat, simpan catatan sesi kelompok sesuai dengan kode etik lembaga kebijakan kelembagaan. Nah, catatan dari setiap sesi kelompok ini sangatlah penting, atau ini merupakan hal yang sangat dijaga, karena di dalam catatan tersebut terdapat berbagai macam informasi baik dari klien maupun dari kita sebagai pekerja kelompoknya. Lalu yang kelima, waspadai situasi di mana kita secara hukum harus melanggar persyaratannya. Jelaskan kepada anggota batasan persyaratan, lalu seperti apa persyaratan tersebut harus laksanakan seperti itu. Lalu yang keenam, batasi ruang lingkup praktik kita pada populasi klien yang pradikupas berdasarkan pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kita. Dan yang terakhir, waspadai hukum negara bagian dan pedoman etika dari berbagai profesional organisasi yang membatasi praktik kita, serta kebijakan lembaga tersebut yang kita jalankan. Beritahu anggota tentang kebijakan ini dan praktikan di dalamnya batas-batas hukum dan kebijakan ini. Selanjutnya, biasakan berkomunikasi dengan kolega atau supervisor klinis kapanpun ada potensi masalah etika, hukum, dan klinis. Dokumentasikan dengan jelas sifat konsultasi. Selanjutnya, miliki standar pegawai yang jelas yang dapat diterapkan pada layanan Anda, dan komoditas nyatakan standar ini kepada para anggota. Perlindungan terbaik terhadap tanggung jawab hukum adalah mempraktekkan perawatan klien yang baik. Selanjutnya, mendokumentasikan alasan penghentian anggota grup dan rujukan apapun atau rekomendasi yang diberikan. Selanjutnya, jangan menjanjikan apapun yang tidak dapat Anda berikan kepada para anggota grup Anda. Mereka akan menyadari bahwa tingkat usaha dan komitmen mereka adalah fakta kunci menentukan hasil dari pengalaman kelompok. Oke, selanjutnya, jangan terlibat dalam hubungan seksual dengan anggota kelompok saat ini atau sebelumnya. Selanjutnya, jadikanlah sebuah praktek untuk menilai kemajuan umum sebuah kelompok dan ajarkan anggota bagaimana mengevaluasi kemajuan individu mereka menuju tujuan mereka sendiri. Selanjutnya, jika Anda bekerja untuk sebuah agensi atau institusi, miliki kontrak yang membuat tanggung jawab hukum majikan untuk fungsi profesional Anda. Selanjutnya, pelajari bagaimana nilai dan campur tangan dalam kasus di mana peserta kelompok menimbulkan ancaman bagi diri mereka sendiri atau orang lain, dan pastikan untuk mendokumentasikan tindakan yang diambil. Oke, selanjutnya, sadarilah kapan saat yang tepat untuk merujuk anggota kelompok untuk bentuk perawatan lain. Selanjutnya, tetap waspada terhadap cara reaksi pribadi Anda dapat menghambat proses grup Anda, dan pantau terus kontroversi Anda di dalam grup Anda. Selanjutnya, berhati-hati dalam menentukan kebutuhan Anda sendiri dengan mengorbankan anggota kelompok Anda. Selanjutnya, gabungkan standar etika yang
tetapkan dalam praktek kerja kelompok Anda. Pastikan untuk mengikuti semangat kode etik organisasi profesional Anda. Selanjutnya, cara terbaik untuk melindungi diri Anda dari tuntutan malapraktek adalah dengan mengambil tindakan pencegahan seperti tidak berlatih di luar batas kompetensi Anda dan menciptakan hubungan kolaboratif dengan anggota kelompok Anda. Oke, saya akan melanjutkan slide yang sebelumnya. Hadiri lokakarya manajemen risiko secara berkala dengan tujuan membiasakan diri dengan standar praktik saat ini. Poin yang terakhir, sadarilah bahwa Anda tidak akan pernah sepenuhnya aman dari kemungkinan tuntutan atau tuntutan hukum, terlepas dari seberapa kompeten dan etis Anda. Namun, strategi manajemen risiko proaktif dapat mengurangi kemungkinan klaim tersebut, bahwa asuransi malpraktik. Lanjut ke slide lanjutannya, yaitu poin yang perlu diingat masalah etika dan hukum dalam konseling grup. Nah, tujuan pedoman ini adalah untuk mendorong pemimpin berpikir tentang kerangka kerja yang akan memandu dalam membuat keputusan yang tepat sebagai pemimpin, yaitu yang pertama, luangkan waktu untuk merenungkan identitas pribadi Anda, pikirkan tentang kebutuhan dan gaya perilaku Anda, dan tentang dampak dari faktor-faktor ini pada peserta kelompok. Poin selanjutnya, kode etik telah ditetapkan oleh berbagai organisasi profesi dan mereka yang tergabung dalam organisasi tersebut terikat olehnya. Lanjut ke slide 15. Miliki gagasan yang jelas tentang jenis kelompok yang Anda rancang dan mengapa ini merupakan perlakuan pilihan. Slide lanjutannya lagi. Poin maksudnya, sadar akan implikasi keragaman budaya dalam merancang kelompok dan mengarahkan anggota pada proses kelompok. Lalu, beritahu calon anggota kelompok apa yang diharapkan dari mereka, dan imbaulah mereka untuk mengembangkan kontrak yang akan memberi mereka dorongan untuk mencapai tujuan pribadi mereka. Baik, selanjutnya, buatlah calon peserta mengetahui teknik yang akan digunakan dan latihan yang mungkin mereka ikuti, lalu beri mereka peraturan dasar yang akan mengatur kegiatan kelompok. Selanjutnya, mempromosikan suasana penghormatan terhadap keragaman dalam konteks kelompok. Perjelas sejak awal kelompok akan menjadi fokus seperti apa, dan hindari melakukan proyek yang berada di luar cakupan pelatihan dan pengalaman Anda. Buatlah pernyataan tertulis tentang kualifikasi Anda. Selanjutnya, tunjukkan risiko yang terlibat dalam partisipasi kelompok, baik sebelum anggota bergabung dan juga bila memungkinkan sepanjang hidup kelompok. Melindungi hak anggota untuk memutuskan apa yang akan dibagikan dengan kelompok dan kegiatan apa yang akan diikuti, lalu kembangkan alasan untuk menggunakan latihan kelompok dan mampu mengungkapkannya secara verbal. Dan yang terakhir, hubungkan praktik dengan teori dan tetap terbuka untuk mengintegrasikan berbagai pendekatan dalam praktik Anda. Sekian presentasi dari kami. Atas kekurangannya kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.